Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Pada video ini saya akan membahas ciri-ciri cowok yang berotong besar. Nah, ini bagi ibu-ibu atau bagi cewek-cewek yang mau mencari otong besar, wajib sekali menyimak video dari saya ini. Jadi nanti akan saya sebutkan ciri-cirinya ya, saya sebutkan. Dan jika memenuhi kriteria yang saya sebutkan, biasanya 80% itu benar-benar akurat atau benar-benar otongnya besar dan panjang. Nah, apakah ibu-ibu atau mbak-mbak suka yang besar dan panjang? Nah, tentunya suka ya. Jadi kalau besar dan panjang kalau dimasak bisa jadi banyak. Hahaha, bercanda teman-teman. Oke, langsung saja ke ciri-ciri yang pertama. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu postur tubuh. Nah, postur tubuh ini sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau postur tubuhnya itu gemuk, biasanya kecil ya. Itu kutilangnya kecil, tapi kalau badannya kurus dan tinggi biasanya besar, dengan memperhatikan ciri-ciri yang saya sebutkan nanti. Jadi syarat yang pertama adalah ciri-cirinya badannya tinggi dan tidak gemuk. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah dari jempol kaki dan jempol tangan. Nah, bagaimanakah jempol kaki dan jempol tangannya? Apakah jempolnya yang bulat? Apakah yang lonjong? Nah, untuk jempol kaki dan jempol tangan ini juga mempengaruhi ukuran ya, tapi tidak 100% berasal dari jempol tersebut, karena ada juga yang jempolnya besar. Ternyata jempol itu bekas ketiban batu, jadi malah jempolnya saja yang besar dan otongnya tidak besar. Nah, untuk jempol ini ciri-cirinya seperti ini. Jempolnya cenderung panjang, ya, itu maksudnya seperti ini dibanding yang seumuran, dibanding manusia normal ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, itu cenderung panjang, dan bidang kukunya itu lebar dan panjang. Jadi tidak hanya panjang saja, tapi bidang kuku kakinya, kuku jempolnya itu harus panjang dan agak lebar. Kalau cuma panjang saja jempolnya tapi kukunya kecil, nah itu perlu dipertanyakan ya. Nah, itu syarat atau ciri-ciri yang kedua ya. Pertama tadi badan, yang kedua jempol. Selanjutnya adalah dari wajah. Nah, dari wajah ini kita bisa juga mengetahui anak ini atau orang ini otongnya besar atau kecil atau panjang. Nah, dari wajah ini bisa kita lihat dari yang pertama adalah bibirnya. Biasanya untuk yang besar dan panjang itu bibirnya itu besar ya, bibirnya agak tebal. Bibirnya tidak tipis namun agak tebal. Kemudian dari hidungnya tidak pesek biasanya ya. Kalau pesek biasanya ada yang seperti ini teman-teman ya. Ada juga yang besar tapi bentuknya seperti terong bungker. Nah, tidak lurus, tidak seperti pentongan ya, tidak seperti pentongan. Tapi kalau hidungnya pesek biasanya bentuknya aneh-aneh walaupun besar. Selanjutnya dari dagu. Nah, dari dagunya biasanya lebar ya. Kalau yang itunya besar ya, dagunya lebar dan cenderung agak maju. Jadi dagunya maju, tahu ya, maju ya, agak maju ke depan, nyakil. Nah, istilahnya seperti buto cakil. Selanjutnya dari otot tangan. Nah, dari otot tangan ini juga bisa terlihat teman-teman ya. Bisa terlihat dari otot tangan ini. Kalau yang ototnya nongol-nongol itu ya, biasanya itunya berurat ya, besar. Kalau otot tangannya tidak ada
ototnya, maksudnya jalur nadinya ya. Biasanya kan ada yang keluar ototnya itu. Nah, itu biasanya kalau yang ada ototnya juga mempengaruhi. Kalau tidak ada ototnya biasanya cuma kecil ya, dia seperti eh, botol minyak kayu putih. Nah, tidak ada ototnya. Nah, itu karena menurut penelitian dokter kalau ototnya nongol itu peredaran darahnya kuat ya. Jadi sehat dan mempengaruhi kesehatan si Joninya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah dari faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup ini juga sangat penting teman-teman ya. Kalau gaya hidupnya kurang olahraga dan sering tiduran, nah juga bisa mempengaruhi. Nanti itunya kurang sehat, si joninya kecil. Namun kalau sering lari, olahraga ya, renang, itu nanti akan berotot ya, tambah besar ya. Walaupun tidak berpengaruh sekali, namun sedikit menyumbang ukuran dari si joni tersebut. Nah, kalau kerjaannya cuma makan tidur, tentunya si joninya juga akan kurang berotot, karena itu adalah otot ya. Jadi kalau tidak pernah dilatih ya tentunya akan mengecil. Nah, seperti itu kurang lebih ciri-ciri atau kriteria agar teman-teman mendapatkan joni yang besar. Nah, setelah menyimak video ini, apakah teman-teman semua sudah bisa membedakan atau bahkan ada yang mengalami sendiri joninya kecil atau besar? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Nanti sama Mimin akan dibantu. Nanti akan bikin konten cara memperbesar secara alami dan sehat. Ya, jadi untuk memperbesar memang tidak bisa, namun untuk memaksimalkan bisa. Ada beberapa cara. Jadi simak terus video-video dari Mimin ya. Nanti akan Mimin siapkan video cara memperbesar dan cara agar tahan lama dan video-video yang menarik untuk disimak. Oke, sekian video dari saya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan ketik like, subscribe, dan komen ya, agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini yang tentunya lebih menarik dan bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.